Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih sudah bergabung di sini. Di pagi hari ini kita akan menyampaikan pesan semesta ya. Pesan semesta untuk pagi ini, kita terhubung bukan karena mengenal sosok wajah ataupun badannya, bahkan namanya. Kita kenal karena energi yang sudah kita kenali. Saat stay dalam sadar, maka kita akan terus bisa terhubung dengan energi yang tak terlihat, masuk dalam medan energi akhirat, yaitu medan kuantum, di mana jiwa mampu menyentuh tanpa sentuhan. Selamat datang di surga, teman-teman semuanya. Nah, di pagi hari ini ya, saya akan menyampaikan apa yang ada di sini, yang ada di tulisan ini ya teman-teman ya. Ini pesan semesta yang sudah lumayan agak lama ya teman-teman, dan kali ini dibuat videonya ya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan lebih memberikan wawasan ya, memberikan wawasan yang lebih luas, kemudian membuka cakrawala keilmuan kita ya. Kemudian akhirnya kita punya sudut pandang yang meluas nih gitu ya, semoga seperti itu. Tapi jika tidak pun tidak apa-apa, karena semua sudah sempurna apa adanya. Nah, kali ini ya saya akan menjelaskan tentang ketika kita terhubung ya itu karena teman-teman bukan kita mengenali, misalkan ya, oh saya kenal dengan orang A, kemudian ya jadi kita akrab karena kita kenal. Bukan teman-temanku ya. Sebenarnya kenapa kita terhubung dengan orang-orang yang ada di hadapan kita? Karena sebenarnya ya energi ini itu terhubung satu sama lain yang luar biasa ya. Maka kenapa di sini yang disebutkan bahwa jiwa melingkupi segalanya ya, jiwa energi itu melingkupi segala sesuatu. Jadi akhirnya kita akan sadar bahwa oh kita bukan badan ya. Ternyata kita bukan badan fisik ini, tapi melampaui badan fisik ini. Maka kenapa ketika kita ya, kalau dulu kita selalu dikasih tahu bahwa oh nama kamu ini, oh ini badan kamu, oh iya ya ini badanku, ini kepalaku, ini kakiku, ini tanganku, ini punyaku ya, ini badanku. Dan di saat itulah, dan kita dikasih nama juga ya, oh ini nama kamu A ya, oh nama dia B, nama dia C gitu. Dan disitulah ternyata teman-teman, itulah yang membuat kita terpisah. Itulah yang membuat akhirnya kita lupa dengan sejatinya diri, bahwa kita itu satu sama terhubung, dan energi yang satu sama terhubung tidak pernah terpisahkan apapun ya. Nah, kenapa kita seolah-olah terpisahkan? Karena kita sudah diidentifikasikan oleh sebuah nama yang dilabeli sama kita ya, dan kita pun ketika tangan ini terluka, ini tanganku terluka, oh mataku terluka ya, terluka gitu ya, ini punyaku, ini milikku. Dan itu kita sudah ada di identitas bahwa inilah aku, ini aku yang hanya ada di badan ini ya, aku yang ada di badan ini, dan aku disebut dengan nama ini dan ada di badan ini. Setelah itu teman-teman, disitulah kita mulai memisahkan diri antara aku dengan yang lainnya. Nah, kemudian di situ juga kita mulai pengen memiliki yang di luar diri kita ya, dan kita merasa tidak lengkap. Kemudian ketika kita punya anak, kita takut kehilangan anak. Ketika kita punya misalkan memiliki harta benda ya, kita hanya takut harta benda kita habis misalkan ya. Disitulah karena kita merasa bahwa ini aku, ini diriku, hanya sebadan inilah diriku. Sehingga otomatis kita berusaha untuk mencapai yang di luar untuk kita miliki. Padahal pada esensinya yang lebih dalam bahwa kita dengan apapun itu sudah satu sama terhubung. Kita dengan uang juga sudah terhubung, kita dengan hewan, dengan tumbuhan, ya, dengan semuanya satu sama terhubung karena kita energi yang sama. Karena kita energi yang sama, tapi kita lupa bahwa kita itu bukan sosok tubuh ini
Ya, kita itu hanya menyaksikan tubuh ini yang bergerak, yang sedang makan, yang sedang berjalan. Maka kenapa ketika kita sudah mengalami rasa ya, mengalami momen bahwa kita benar-benar satu sama terhubung, semua sinkronitas terjadi. Sinkronitas antara diri di dalam ini ya, tubuh fisik, energi di semesta yang maha dahsyat ini yang ada di luar, semuanya akan sinkronitas ya, akan satu garis lurus. Maka disinilah kadang-kadang kita akan merasakan bahwa kok nyambung ya, kok kayak udah kenal ya, gitu. Kok misalkan ya, kita ngobrol ya, misalkan saya ngobrol sama teman gitu ya. Nah, teman saya itu punya batin kayak gitu misalkan. Tiba-tiba saya juga ngobrol tentang hal yang dia batin misalkan. Ini tuh sinkron. Kenapa? Karena memang kita itu sebenarnya sudah menyatu di energi gitu loh. Makanya kenapa apapun yang ada di depan kita itu adalah sebuah cermin. Itu adalah sebuah cermin. Cermin untuk apa? Untuk tidak mengubah yang di luar loh. Tapi ternyata untuk kita menyelami dalaman kita gitu. Ya, seperti misalkan ada datang orang yang bercerita tentang hidupnya ya. Misalkan dia menceritakan tentang kehidupannya itu ceritanya A gitu ya. Di titik itu teman-teman, ternyata apa yang dia ceritakan itu benar-benar pengalaman kehidupan diri ini gitu loh. Jadi disinilah akhirnya penyaksian terjadi bahwa oh cerita hidupnya ya, mirip ya kayak gitu. Kemudian nanti pasti akan semakin ya, semakin kita sinkron ya, semakin kita terbuka dengan semuanya, semakin kita akan merasakan apapun yang ada di depan kita ini benar-benar adalah cermin batin diri kita sendiri. Dan ternyata disitulah kita akan sadar tidak ada hal yang salah di luar diri kita. Kita pun juga tidak salah, itu semua hanya hal-hal kayak game, kayak mainan gitu loh. Yang hanya kita sadari saja dan kita amati, kita biarkan lewat udah kayak sebuah cerita kayak gitu. Dan lama-lama mungkin ya cerita identitas kita yang tebel gitu ya. Misalkan cerita identitas kita itu ada di 100 gitu ya. Ada di slide-slide itu 1 sampai 100 misalkan. Nah, dari kita membiarkan semua yang ada dalam diri kita itu apa adanya ya. Oh, datang lewat A, dibiarkan lewat B, dibiarkan lewat lagi C, gitu ya, sampai akhirnya ke slide 100 ya, bisa membiarkan apa adanya, ya udah akhirnya nggak ada cermin lagi kan, karena nggak ada isi batinnya itu benar-benar sudah kayak terkuras ya, bahasa kata ya, kayak udah terkuras, sudah benar-benar ya apalagi nggak ada lagi yang dicerminkan ya, otomatis nggak ada lagi yang dihadirkan. Jadi penyaksian setiap saat ya, menyaksikan semua kehidupan ini berjalan apa adanya. Maka kenapa di sini yang disebut dengan ya kita itu mengenali apapun tuh karena energi yang memang sudah dikenali, yaitu satu sama terhubung. Maka ketika kita stay ya dalam sadar ya, kita ya akan terus bisa terhubung dengan energi. Energi itu tidak terlihat teman-temanku ya. Energi nggak bisa kelihatan. Kalau kita misalkan lihat oksigen nih teman-teman. Misalkan ya ada oksigen di luar diri ini ya. Ini kan oksigen ya. Otomatis kan ada nafas ya yang masuk keluar ini. Kita tahu ini oksigen tapi kita nggak bisa melihat. Sedangkan di balik oksigen itu pun juga masih ada energi gitu ya. Energi yang membuat oksigen itu ada. Energi tanpa batas ya, energi semesta yang maha dahsyat inilah. Maka akhirnya apa? Disinilah frekuensi berjalan. Maka ya kenapa energi tidak bisa musnah, energi tidak bisa hilang, tidak bisa mati, tidak dilahirkan karena energi itu bersifat abadi. Energi bersifatnya abadi dan dia hanya berubah-ubah bentuknya, ya berubah-ubah bentuknya dan itu alamiah. Alamiah tanpa kita berusaha dan mengusahakan, hanya kita biarkan semua ini terjadi, maka hidup ini berjalan sesuai dengan garis semesta ini ya. Sang Maha Sutradara hidup ini, dia sudah berjalan dengan sendirinya. Nah,
Maka disinilah ketika kita bisa membiarkan semua apa adanya, ya, maka kita akan masuk pada frekuensi kuantum. Nah, disinilah frekuensi energi yang kita rasakan ini tanpa kata-kata, hanya rasa yang kita rasakan, yang dirasakan, inilah yang disebut dengan momen di akhiratnya. Sedangkan dunia apa? Dunia ya badan ini ya, tubuh fisik ini itu simbolis dari dunianya ya. Dari dunianya kemudian yang melingkupi segala dunia inilah frekuensi akhirat gitu ya. Nah kemudian maka disinilah ketika teman-teman sudah berada di medan akhirat ya, atau medan kuantum ya, kalau misalkan di ilmu fisika, ilmu sainsnya, maka disinilah jiwa itu mampu menyentuh tanpa sentuhan tangan. Ya, jiwa mampu menyentuh tanpa sentuhan tangan, bahkan dengan kehadiran kita. Hanya kehadiran tanpa ucapan, tanpa berkata, kita hanya hadir. Itu sudah menyentuh jiwa-jiwa yang lainnya. Ya, tanpa harus pakai kata-kata. Karena kehadiran dalam keheningan itu penyembuhan yang sangat luar biasa untuk yang lainnya. Ya, maka disinilah yang disebut dengan medan kuantum ya, di mana jiwa mampu menyentuh tanpa sentuhan. Selamat datang di surga teman-teman ya. Surga yang mungkin ya teman-teman ya, saya sedikit cerita ya teman-temanku ya sebelum kita sudah selesai live-nya ya, karena memang membuat live-nya ini hanya untuk diupload saja di YouTube gitu ya. Dulu ya pasti pemahaman surga dan neraka itu adalah hal sebuah tempat yang sebuah tujuan nanti gitu ya. Tapi ternyata setelah kita dituntun gitu ya, dituntun oleh Tuhan untuk mengalami berbagai pengetahuan, maka akhirnya semakin kita takjub dengan hidup ini ya, semakin takjub bahwa semua itu sangat terhubung antara ilmu sains, ilmu biologi ya, matematika, angka-angka teman-teman ya, kemudian dengan pola hidup, kehidupan semesta ini, kehidupan kita ya, semua yang ada di Al-Quran, fisika, kimia ya, semua ini sangat-sangat maha dahsyat sekali. Maka akhirnya apa-apa yang ada di dalam Al-Quran itu akan bisa teralami dan akan bisa dibuktikan secara ilmiah. Tidak hanya misalkan kita dikasih tahu bahwa nanti ya kamu masuk surga, nanti ya neraka, nanti kalau kamu gini masuk neraka gitu ya. Itu seperti sudah tidak relevan lagi, karena di dalam Al-Quran itu semua adalah perumpamaan-perumpamaan, metafora-metafora yang sebenarnya keindahannya di dalam Al-Quran itu harus dialami ya masing-masing kita, dan kemudian barulah ketika kita mengalami, kita akan paham apa yang dimaksud di dalam Al-Quran itu ya. Ketika kita sudah memahami apa yang ada di dalam Al-Quran, karena hasil dari memahami itu mengalami ya. Beda ketika misalkan kita membaca, kemudian kita membaca aja dipahami, itu beda dengan kita memang dalam kehidupan ini akan mengalami satu ayat demi ayat di dalam Quran, dan barulah kita akan paham, oh Al-Quran yang ayat ini itu maksudnya begini ya. Seperti itulah makanya ya kenapa saya selalu mengatakan ya, selalu mengingatkan untuk diri saya sendiri sih, diri ini sendiri ya, percayalah kepada dirimu sendiri, percayalah kepada dirimu sendiri, jangan pernah percaya kepada siapapun di luar diri kamu. Bahkan jangan percaya dengan kata-kata ini, hanya percayalah pada diri kamu, karena dirimu itu sangat hebat, luar biasa, cerdas. Dia ada sang hidup di dalamnya. Dia yang akan menuntun setiap perjalanan kehidupanmu. Dia yang akan memberikan arahan untuk mengalami kebenaran-kebenaran kehidupan. Dan itu sudah sangat-sangat maha dahsyat dan rapi ya. Jadi jangan pernah percaya dengan siapapun. Ketika kita percaya sama orang lain, kita mudah untuk ditipu ya, kita mudah untuk dimanipulasi, kita mudah untuk
di apa ya, bisa digiring ke kanan, ke kiri seperti itu. Tapi ketika kamu mulai mempercayai dirimu sendiri, maka disitulah kompas diri kamu mulai berjalan kembali. Ketika kamu mulai percaya dengan dirimu sendiri, bukan percaya dengan diri sendiri itu bukan sombong ya, percaya sama diri, tidak. Ketika saya mengatakan percayalah dengan dirimu, maka disinilah dirimu itu bukan dirimu, tapi dirimu itu adalah sang hidup itu sendiri yang sedang hidup di dalam diri ini. Ketika kita mulai, ya wahai diri yang maha luar biasa, aku tidak bisa apa-apa, aku percaya padamu. Aku mulai percaya lagi kepadamu, aku percaya kamu yang akan menuntun hidup ini. Kamu yang akan mengarahkan kehidupan ini berjalan. Aku tidak bisa apa-apa, aku bukan siapa-siapa, aku tidak tahu apa-apa. Maka arahkanlah hidup ini setiap saatnya. Tuntun aku, bimbing diri ini, bimbing tubuh ini, semua ini. Itulah kenapa kalimat itu sebenarnya powerfulnya apa? Untuk balik, untuk sadar bahwa aku siapa, aku bukan siapa-siapa. Aku gak bisa ngubah apapun dalam hidup ini. Aku hanya menyaksikan. Sedangkan misalkan ada perasaan apapun yang muncul, pikiran apapun yang muncul, rasa di tubuh yang tidak nyaman yang muncul, apakah aku benar-benar bisa memunculkan itu? Sedangkan aku pun loh, bukan siapa-siapa, aku gak bisa apa-apa. Otomatis ketika kesadaran itu terbangun, ya, kita sedang menyaksikan loh ada rasa itu yang muncul dan Tuhan, sang hidup yang memunculkan. Karena sadar aku tuh gak bisa memunculin gitu. Tapi selama ini kan kita merasa ya bahwa aku yang memunculkan itu. Ketika sudah muncul dan kita merasa nggak pengen rasa itu dan kita menolak, kita nggak pengen emosi ini, saya nggak pengen pikiran ini ada. Akhirnya kita berjuang untuk menolak. Otomatis kita lupa siapa yang memunculkan dia. Apakah itu kamu yang memunculkan? Dan seketika kamu merasa kamu yang memunculkan dan kamu juga nggak mau dan kamu sendiri yang menolak, kamu tidak mau, kamu merasa kamu sendiri yang memunculkan dan seketika itu juga kamu tidak mau ada rasa itu dan kamu menolak. Bayangkan beberapa layer, ya berapa layer aja nih ya yang sudah ada di dalam diri kita gitu. Jadi satu, pengakuan aku yang memunculkan rasa ini. Kedua, aku pengen rasa ini nggak ada, ya kan? Ketiga, usaha nih, sekuat tenaga nih untuk apa? Untuk melenyapkan. Ada 3 energi. Ya, ada 3 energi kamu yang di situ luar biasa. Kamu itu sudah memunculkan energi keegoan di situ ya. Bahasa katanya ya, sebenarnya lapisannya kan ada 3 ya. Ya, satu ada lapisan yang disebut dengan kamu merasa aku yang memunculkan semua rasa ini. Ya, satu. Yang kedua, kamu merasa bersalah ada rasa ini karena kamu merasa kamu yang memunculkan. Ya kan udah 2 layer ya. Yang ketiga lagi, aku tidak mau ada ini dan kita berusaha untuk tidak ada ini, kita berjuang untuk tidak ada rasa ini, kemudian kita mati-matian menggunakan berbagai teknik untuk tidak ada rasa ini. Jadi sudah ada 3 layer, bayangkan kita sudah mengeluarkan 3 energi yang besar untuk menolak ya. Dan sedangkan ketika layer 1 muncul, ketika ada rasa yang muncul apapun, atau pikiran yang muncul apapun, atau rasa yang muncul apapun, atau sensasi tubuh yang muncul apapun, kita hanya perlu ingat bahwa aku tidak bisa memunculkan ini. Dan ini muncul sudah dikehendaki, inilah kehendak Tuhan, inilah sang hidup yang memunculkan, aku menyaksikan, selesai. Jadi hanya selesai pada 1 layer, tidak sampai bertiga. Kenapa kok sampai panjang ya layer-layernya ini ya? Karena kita merasa jadi manusia, kita merasa aku yang memunculkan, kita merasa harus nggak ada ini, saya menolak rasa ini, nggak enak. Kita perlawanan dengan berbagai layer. Dan ketika kita sudah lelah dan capek, disitulah kita balik. Aku nggak bisa ya, aku ya ternyata ya dengan berbagai teknik untuk menghancurkan semua ini, menghilangkan rasa ini, ya akhirnya sadarkan bahwa menerimalah bahwa semua yang dialami, yang dirasakan ini
apapun itu ya kan, rasa itu apapun ya, jadi dari perasaan juga oke, dari pikiran juga iya kan, itu gerakan energi ya di tubuh. Jadi gerakan energinya sensasi di tubuh yang tidak nyaman gitu ya. Jadi energi itu kan ini ya, dia bisa berubah di pikiran, di rasa, perasaan, emosi, di tubuh fisik gitu ya. Nah, jadi ketika apapun yang muncul itu cukup satu aja disadari penuh bahwa iya ini sudah kehendak gitu. Kehendak yang memang terjadi, selesai. Tapi ketika kamu merasa bahwa aku yang merasakan ini, kamu merasa bersalah lagi, semakin di bawah ya frekuensinya, semakin di bawah, di bawah, di bawah. Makanya kenapa orang yang nelongso ya, semakin dia merasa berdosa. Aku berdosa, aku melakukan salah. Tuhan itu tidak pengen kamu merasa bersalah gitu. Tuhan itu hanya pengen saksikanlah. Jangan merasa bersalah. Kan kamu nggak bisa bersalah. Apakah kita bisa bersalah, teman-teman? Apakah kita bisa melakukan kebaikan? Dan apakah kita juga bisa melakukan kesalahan? Tidak pernah bisa. Bahkan disadari penuh jari. Tangan ini ya, jari-jari ini ketika coba kita gerakkan. Jadi ketika ini ya, saya menggerakkan jari-jari tangan ya sekarang ya. Jari-jari tangan ini saya gerakkan. Ini pun harus disadari penuh loh, apakah ini aku menggerakkan? Kan kita nggak pernah bisa teman-teman, nggak pernah bisa menggerakkan tangan ini seolah-olah ya aku bisa mbak menggerakkan tangan. Ketika kamu merasa kamu bisa menggerakkan tangan pun itu kamu sudah merasa menjadi Tuhan. Maka disadari penuh gerakan tangan, gerakan kaki yang berjalan pun, gerakan suara ini ya, ketika bersuara ini pun tidak akan pernah terjadi kalau bukan Sang Hidup itulah yang sedang bergerak lewat ini. Maka apakah kita benar-benar bisa memunculkan rasa, bisa benar-benar memunculkan pikiran, bisa benar-benar memunculkan rasa di tubuh fisik? Tidak pernah bisa. Maka ketika apa yang hadir ini hanya cukup gerakan Tuhan sedang menggunakan ini, tanpa merasa bersalah, tanpa merasa aku berdosa ya, aku harus apa ya, tidak. Karena sejatinya kalau kita pengen berusaha apapun, kembali ditanyakan, apakah kamu bisa berusaha? Kok kamu merasa berusaha? Usaha kamu itu akan berjalan sendiri ya, digerakkan spontan tanpa mikir, tanpa direncanakan, tanpa gimana, enggak. Dia benar-benar akan spontan sendiri ya. Jadi di sini kita hanya perlu untuk, bisakah kita itu tidak merasa bahwa kita itu bisa ngelakuin, udah itu tok. Habis itu gerakannya ya, tiba-tiba masak, oh tiba-tiba habis masak selesai cuci baju, cuci piring gitu ya. Tiba-tiba kita akan mikir bahwa loh kok cepet ya tadi ya, kok aku ya udah masak ya, nggak sadar, nggak. Karena apa? Ya karena kayak spontan aja, kayak spontan kok selesai ya, kayak gitu. Ya karena nggak ngerasa kan aku digunakan, aku nggak ngerasa bisa. Nah ketika kita tidak merasa bisa, maka itulah state kamu berada dalam posisi sadar, kesadaran ya. Posisi kamu nggak bisa apa-apa di medan kuantum ya, di medan akhirat, di medan surga. Maka kenapa? Ketika kita berada di state itu teman-teman ya, apapun sudah dilayani. Ketika kamu butuh apa ya, apapun ya, sudah terpancar, sudah dilayani, dikasih, ada yang ngasih, tiba-tiba kerjaan misalkan ya tiba-tiba ya ada, tiba-tiba mau masak ada orang yang ngasih. Jadi kehidup ini tuh dilayani. Tapi salah banget, salah kaprah ya teman-teman ya selama ini tuh, karena memang udah dididik ya sejak kecil semua. Ya memang dididiknya itu adalah hidup ini tuh mencapai sesuatu. Hidup ini tuh kalau nggak gerak ya nggak bisa dong. Hidup ini tuh harus berprestasi. Ya hidup ini tuh harus mencapai. Sedangkan sebenarnya hidup ini tidak ngapa-ngapain. Semua ini hanya digerakkan spontan tanpa sebenarnya kita mikir, itu udah bergerak aja. Tiba-tiba ya dapat aja. Ya seperti itulah. Tapi ya memang ya untuk apa ya? Untuk memahami ini pun juga perlu yang disebut dengan laku. Maksudnya gini.
memang ini kan ceritanya Tuhan ya, ceritanya Tuhan dengan berbagai hal, berbagai versi. Jiwa ini tuh mengalami berbagai hal. Ya, jiwa ini tuh mengalami berbagai hal, guncangan gitu ya, misalkan ya, guncangan dan kiamat kayak gitu dan berbagai rasa gitu ya. Itu hanya untuk laku dan akhirnya tahu bahwa oh kita itu hanya diem ya ternyata ya. Semua itu terjadi sendiri ya, nggak ngapa-ngapain ya. Oh ternyata dulu kalau kita itu mencapai apapun ternyata juga hidup ini nggak mencapai ya. Hidup ini tuh udah tertulis, sudah rapi, sudah sudah ada film. Ya tinggal menyaksikan hidup ini. Oh tinggal menyaksikan. Nah ketika tinggal menyaksikan, maka tidak ada perlawanan dalam hidup ini, otomatis kalau di ranah energi frekuensinya dia berlimpah. Ya dia ada di dalam state berlimpah, sudah frekuensi itu tinggi ya. Frekuensi tinggi, maka di frekuensi tinggi itulah disebut dengan frekuensi surga. Makanya ketika teman-teman kayak Mbak Ten misalnya, dulu nggak ada uang ya, butuh uang nih 100.000 misalnya, tiba-tiba ada orang ngasih, tiba-tiba aja, semua tiba-tiba aja, tiba-tiba gitu, tanpa kayak diusahakan ya. Jadi kayak tiba-tiba badannya juga bergerak, oh tiba-tiba ada inisiatif, oh aku mau ke sana, oh ada inisiatif, oh aku mau ke sini, tiba-tiba gitu loh. Spontanitas tuh tiba-tiba ya. Jadi kayak nggak perlu aku harus ngapain ya. Itu beda ya dengan orang mikir tuh, aku harus ngapain ya, oh aku nanti harus gini ya, oh aku nanti gini aja, itu mikir. Tapi orang spontanitas itu, dia itu hanya ya Tuhan, menyerahkan dirinya dulu ya. Ya gampangannya kayak gini, ya Tuhan aku hari ini tuh nggak punya uang, aku belum makan ya, aku nggak punya uang, aku belum makan, maka tuntunlah aku ya supaya aku hari itu kok bisa makan gitu. Itu cara bodoh nih. Itu dulu cara bodoh ya, waktu zaman dulu. Waktu saya SMP ya teman-teman ya. Kayak waktu SMP ya, sejak SMP sih ya. Sejak SMP tuh kayak gitu aja. Pakai kata-kata kayak gitu loh. Kan nggak ada ilmu-ilmu ya teman-teman. Jadi waktu dulu menghadapi apa ya? Menghadapi kehidupan itu ya kayak gitu aja. Spontannya gitu aja. Tiba-tiba nanti ya ada jalan lagi kayak gitu loh. Nah, itulah cara terhubung ya. Cara terhubung versi yang pernah dialami oleh diri ini tuh seperti itu. Kan orang tuh versinya beda-beda ya. Dengan cara apa kayak gitu. Nah, kalau diri ini tuh caranya hanya sesimpel itu. Ketika mempercayakan sepenuhnya sama semesta yang maha dahsyat ini, ya sudah akan diarahkan, dituntun seperti itu. Ya akan dituntun. Saya bacakan dulu ya. Bunda Diasi tadi. Bentar. Bunda Diasi, cara menghilangkan rasa itu gimana Mbak? Nah kan saya udah bilang Bunda, Bunda tidak menghilangkan konsepnya Bunda. Caranya ketika ada rasa, Bunda menyadari ini muncul dari Tuhan. Rasa ini adalah wujud energi ketuhanan. Ya udah selesai. Gitu. Udah gitu toh. Lah kalau cara menghilangkan berarti Bunda mau mengusahakan untuk menghilangkan. Lah apakah Bunda bisa menghilangkan? Kan nggak bisa kan, kita siapa Bunda ya, eh, bahasa kata ya, siapakah kita kok mau menghilangkan, cukup apa adanya ya dibiarkan gitu. Sedangkan saya belum pernah ketemu orangnya tapi energinya nyambung, iya Bunda, nggak apa-apa. Kenapa Bunda merasa terganggu dengan rasa itu Bunda? Soalnya saya pun sama ya Bunda, terhubung dengan orang yang belum ketemu, terhubung dengan orang yang nggak dikenali tapi terhubung nyambung gitu ya di ranah energi gitu. Saya membiarkan Bunda. Jadi saya menikmati aja ya. Saya menikmati itu adalah anugerah gitu ya menurut saya. Jadi saya tidak menilai itu hal buruk ya, hal buruk dan jelek apa negatif enggak. Saya menerima rasa itu dan itu anugerah terindah menurut saya. Jadi saya bahagia aja, oh rasanya gini ya, wah asik banget ya ternyata kayak gitu loh. Lah otomatis dia itu akan memudah dengan sendirinya. Dia akan memudah dengan sendirinya saat kita nggak melawan rasa itu, dibiarkan. Semakin menolak ya semakin kencang. Karena penolakan kita itu memberikan energi, kita tuh ngasih energi terus di situ. Ya, makanya dibiarkan apa adanya, slow santai aja kayak gitu loh dengan itu. Dengan rasa itu. Gitu ya.
Tapi orangnya itu bukan orang baik, punya maksud tidak baik dengan saya. Nah, bentar Bun. Jadi coba, itu kan orangnya nggak baik sama Bunda. Coba menyelami ke dalam lagi ya Bunda. Seperti saya tadi nyampein, semua ada cermin gitu ya, cermin diri. Gitu. Jadi tolong nanti jeda dulu untuk menjeda diri dulu ya. Kemudian Bunda itu menyelami dulu. Menyelami itu gini loh. Dia punya maksud buruk sama aku. Kira-kira beneran nggak sih? Ini rasanya kayak gimana ya? Kayak gitu nanti ketemu Bunda. Ketemu. Jadi sebenarnya orang-orang yang dihadirkan pada kita menilai itu tuh kita nanti akhirnya ke dalam. Jadi penilaian kita yang keluar tuh aslinya apakah yang buruk dia apa aku ya, misalnya kayak gitu loh. Saya biasanya kayak gitu ya Bunda. Saya biasanya kayak gitu. Jadi kalau ada orang cerita gini-gini terus aku bertanya apakah aku masih seperti ini ya? Mungkin aku masih seperti ini ya. Tak selami diriku. Oh iya ya ternyata kayak gitu. Jadi konsepnya adalah apapun yang dihadirkan di depan kita itu cermin diri. Jadi cermin diri itu nggak salah, nggak ada yang benar apa salah, tidak, bukan di situ. Tapi untuk mengamati diri. Dan akhirnya kita udah nggak ngamati yang di luar ya, gitu. Karena semua bercermin. Nah, ketika kita benar-benar masuk ke dalam dan melihat itu adalah cermin yang di luar diri kita, maka yang terjadi apa? Emosi, semua pelepasan dalam diri kita terjadi Bunda. Terjadi dan itu energinya yang nyumbat kayak gitu ngalir lagi dia. Dengan sendirinya nggak diapa-apain, hanya sesimpel menyadari ke dalam, udah gitu tok. Ya, sesimpel itu. Karena memang Tuhan itu nggak pernah buat kita ribet. Ya Tuhan itu selalu membuat kita itu sangat-sangat simpel dalam hidup ini kayak gitu. Gimana Bunda, kira-kira bisa dipahami yang saya sampaikan di sini? Boleh komen dulu Kak Aldi dan Bunda Dias. Silahkan. Sebelum saya sudahan live ya, nanti saya share di YouTube teman-teman. Prakteknya belum begitu bisa. Oke, prakteknya belum begitu bisa. Jadi gini ya caranya ya. Contoh. Ada orang datang kepada saya. Ya, iya Bunda, soalnya gini loh. Karena ini tuh harus praktek setiap hari ya teman-teman. Harus praktek setiap hari nanti. Teman-teman kalau sudah prakteknya itu sering dipraktekin terus. Nanti akhirnya itu kelihatan gitu loh. Ya bahasa katanya gitu loh. Pakai kacamata itu kan pertama kita pakai kacamata tebel ya teman-teman. Nggak kelihatan dong. Kacamatanya masih tebal, nggak kelihatan. Karena kita praktek terus untuk nggak ngamati di luar ya, lihat ke dalam. Kacamata kita itu lama-lama kita lepas, udah nggak pakai kacamata. Nah otomatisnya langsung tek gitu. Ya rasanya itu ada orang datang tuh langsung tek gitu loh di dalam diri tuh. Langsung cermin banget gitu. Otomatis. Nah disinilah kenapa yang paling susah itu menyadari diri sendiri. Kalau kita sudah praktek terus ya untuk dalam diri kita ini, untuk benar-benar lihatnya di diri sendiri, itu akan gampang kalau sudah. Makanya kan prakteknya kalau ada apapun di luar kita mulai kan pikiran menilai ya, oh dia itu nggak baik sama aku, oh, dia itu begini, dia begitu nih. Ya diingat bahwa itu pikiran ya, bukan kita ya. Dia muncul saat, oh pikiran mulai menilai ya. Saya menilai nih, jangan-jangan yang negatif aku, gitu maksudku ya. Maksud saya gitu dulu ya Bunda ya. Jadi langsung lihat ke dalam, jangan-jangan aku nih, saya tak selami dulu diriku nih. Apakah jangan-jangan aku itu sama kayak dia, gitu loh. Jangan-jangan aku tuh sama kayak dia, makanya dia datang sama aku kayak gitu ya. Jadi itu juga yang saya lakukan ya Bunda. Itu pertama wah berat Bun, berat sangat Bun, nggak bisa Bunda. Ya karena selalu aku juga keluar dong pastinya. Nggak terima dong, oh, dia itu bersalah kok. Ya dia itu bersalah kok. Tapi lama-lama kok datang terus. Kok berkali-kali datang. Maka disinilah diberi pemahaman bahwa energi. Teman-teman, energi itu di dalam diri sendiri.
Maka kenapa hidup ini bukan ada orang lain, ya. Hidup ini hanya ada diri kita sendiri. Hidup ini kita sendirian. Ya, orang lain itu seolah-olah ada dan bahkan dia hanya cermin loh, hanya cermin batin. Maka kenapa ketika, ya ini analoginya ya supaya teman-teman paham. Ketika teman-teman ya misalkan ada perempuan anak kecil yang waktu kecil tuh benci sama bapaknya. Benci nih, misalkan bapaknya melakukan sebuah kesalahan ya sama istrinya, sama siapa kayak gitu, dan anak kecil itu benci sama bapaknya. Ya, dan dia merasa ketika dia dewasa sudah lupa dengan kebencian bapaknya itu yang sudah tersimpan nih. Otomatis energi dia kan nyimpen kemarahan sama sosok bapak. Dan dia sudah lupa kemarahan itu, tapi kemarahan yang dia simpan itu masih tersimpan di dalam tubuh fisik dia. Maka dia masih memancar energinya, ya. Nah, tapi dia lupa. Ya, pikiran sadar dia tuh lupa bahwa dulu dia memang pernah mendem emosi ini sama bapaknya. Nah, ketika dia menikah sama suaminya, ya, dia mengira ketika aku sudah lepas sama keluargaku yang toksik misalkan ya, dan aku akan bahagia menikah gitu. Tidak pernah bahagia. Kenapa? Karena energi di dalamnya dirinya sendiri, ya, dan itu ikut. Mbok kita mau pindah rumah kemana ya, pindah orang kemana, energinya ada di dalam diri kita dan ngikut otomatis. Ya, yang pertama kita bencinya misalkan sama bapak kita, udah selesai nih ya, kita mikirnya udah selesai, wong aku udah ganti pasangan, aku udah nikah kok. Dia energinya akan pindah sama suami, ya. Energi ini, energi yang benci sama ayahnya itu pindah sama suami, pindah tempat tok, pindah. Kamu cerai misalkan kita ya, teman-teman nih, misalkan teman-teman cerai sama pasangannya karena ya wes lah aku nggak bahagia dengan dia, cerai ya. Pengennya aku bahagia. Ya nanti aku kalau misalkan punya pasangan lagi aku akan bahagia kok dengan orang lain. Kita nganggap gitu, tapi tidak. Kita ganti pasangan, ganti lagi. Energinya sama lagi. Maka di sini yang terus kita bangun adalah kita harus menghadapi rasa ini. Kita harus belajar untuk menerima rasa ini dan menghadapi rasa ini. Karena kalau kita tidak sekarang menghadapi menghadapi itu maksudnya membiarkan rasa ini apa adanya dan dibiarkan aja. Kita akan pindah-pindah keluar kota, luar negara itu ketemu lagi gitu loh. Maka kan capek banget. Maka di sini kesadaran yang penting banget. Ya, yang pertama kali harus kita tanamkan adalah semua ini tentang diri kita. Dan kalau kita tidak menghadapi dan membiarkan ini apa adanya sekarang, ini akan berlanjut ke orang-orang lain yang berbeda dengan energi yang sama. Maka disinilah kenapa satu orang yang sadar itu akan bisa mengubah orang lain. Karena energi ini saling tarik menarik, dan tarik menariknya energi ini kan ngeklop ya Kak, seperti kunci sama gembok. Nah, ketika seperti kunci sama gembok itu ngeklop energinya ini, narik menarik nih dia. Yang kekurangan sama kekurangan tarik menarik nih. Maka salah satu ini harus ada yang sadar. Misalkan salah satu ini sudah ada yang sadar, menyadari, maka orang yang satunya ini akan berubah dengan sendirinya. Maka disinilah energi orang yang sadar ya, itu bisa mengubah lingkungannya dengan sendirinya tanpa dia mengubah, dengan di wilayah energi tadi, di mana dia bisa menyentuh tanpa sentuhan ya dari wilayah energi. Nah, kalau dua orang yang saling kekurangan-kekurangan ini menyatu dan energi tarik menarik ya, dan tidak ada yang sadar, mereka saling tarik menarik terus. Dia mau pindah kemana? Ketemu lagi orang yang sama ya, orang yang wajahnya beda tapi energinya sama gitu. Makanya kenapa ketika saya mau lari dari sebuah rasa, saya mengingat lagi bahwa saya harus menghadapi ini dan membiarkan ini apa adanya. Tidak di otak-atik, jangan disentuh, biarkan. Karena kalau saya menyentuh ini ya, menyentuh rasa ini dan aku menolak, aku berusaha untuk melenyapkan, aku berusaha untuk gimana biar gak ada ini, aku akan ketemu lagi dengan orang yang berbeda dengan energi yang sama, dan enggak, aku capek ya. Sudahlah, sampai di sini saja. Dibiarkan apa adanya, seperti itu ya. Gimana Bunda, sudah bisa dipahami? Ya, mungkin ini sangat menyakitkan, tapi saya bicara dari pengalaman dan dari data, dari ilmu ya, dari semua keilmuan yang dari energi, frekuensi, vibrasi, dari pola kehidupan, dari pola masalah dan semua ini. Terus tubuh fisik, ya energi yang ada di dalam tubuh yang menyumbat misalkan, dan semua yang terjadi. Ini titik benang merahnya itu yang saya sampaikan di sini tadi. Titiknya. Maka aslinya simpel banget. Kuncinya ada pada kita, apakah kita mau menyelami diri ke dalam? Itu tok kuncinya.
dan sadar bahwa ini semua tentang diriku. Udah habis itu nggak ada cermin lagi di luar ya. Yuk nggak ada orang-orang yang datang itu ya nggak ada biasa. Karena kan batinnya itu nggak ada cermin ya kosong. Otomatis kan nggak ada yang ditampilin. Semesta itu mau nampilin apa? Kan nggak ada karena sudah kosong. Ya udah bahasa kata tuh ya wes udah nggak ada apa-apanya. Kalau misalkan masih ada cermin marah kan pasti orang datang marah kayak gitu kan tinggal lagi dibiarkan. Oh, ya udah kayak dibiarkan tuh kayak mobil lewat ya. Mobil lewat tuh ya kita ngeliatin aja. Mobil lewat udah. Nanti kalau ada pikiran muncul mobilnya bagus ya. Ya wis dibiarkan pikirannya. Tapi kalau kita itu ngikutin terus ya pikirannya misalkan gini, mobilnya bagus ya. Oh iya iya, bagus banget ya. Kok warnanya? Nah, itu kan terus tuh. Makanya kenapa suara pertama itu muncul disadari. Oh pikirannya muncul tak ya wes gitu tak wes kayak gitu maksudnya jadi satu layer saja kalau layernya nanti berulang-ulang jadi banyak tebal itu semakin ruwet makanya kenapa kan diam untuk hanya mengamati menyadari dan membiarkan apa adanya ya seperti itu dilatih setiap jam setiap menit dan setiap detik kayak gitu ya kira-kira gimana teman-teman ada yang ditanyakan lagi atau sudah mulai paham atau oh gitu toh gitu atau gimana sebelum saya tutup ya gimana teman-teman Bunda sudah paham kah atau gimana masih bingung Bunda boleh disampaikan di sini sama-sama sudah paham ya Bunda nanti dipraktekkan tiap hari ya Bunda seperti itu latihannya terus ya teman-temanku ya karena memang semua itu praktek ya praktek itu sebenarnya praktek tuh nggak ngapa-ngapain prakteknya itu cuma dibiarkan tapi kan kita itu pasti ngapa-ngapain dulu nggak apa-apa nanti lama-lama bisa membiarkan dan bisa tahu sendiri kok karena itu sudah timing waktu yang tepat jadi semesta itu sudah memberikan timing waktu yang tepat untuk kita itu paham kapannya itu udah ada jadi kalau sekarang nggak paham itu belum waktunya jadi jangan merasa menyesal jangan merasa gimana-gimana enggak itu belum waktunya nanti kalau sudah ada waktunya enggak gimana-gimana udah paham sendiri gitu makanya saya di sini ya ini cuma cerita ya cuma cerita aja cerita-cerita jadi jangan dipercaya banget juga ya ya jangan dipercaya banget mungkin nanti teman-teman ya percaya kalau udah mungkin nanti mengalami atau gimana boleh sharing gitu ya jadi saya juga tidak menyuruh teman-teman percaya ya dengan kata-kata ini ya saya hanya cerita aja daripada gabut nggak ada kerjaan ya hari Minggu tuh nggak ngapa-ngapain udah selesai semua terus ya pengen live kayak gitu ya terima kasih ya atas waktunya teman-teman semuanya yang sudah bergabung di sini sehat selalu bahagia damai penuh cinta kasih ya untuk semua makhluk yang ada di alam semesta ini thank you semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh